Surah Al-Maidah ayat 6 sampai 7 mengenai wudu, mandi dan tayamum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatnya dengan kamu. Ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Shadaqallahul azim. Ya, saya kembalikan kepada Mas Hafiz. Baik, jazakallah khair Mas Mikail atas tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan ayat suci Qur'an tersebut sama-sama mendapatkan pahala dan barokahnya. Amin. Kemudian acara selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu. Ustadz Wahyu ini merupakan founder ngaji ilmiah gitu ya Ustadz ya di Semarang. Kemudian beliau ini juga adalah mahasiswa Ma'had An-Nawawi Litafaquh Fikih Syafi'i di Saudi Arabia gitu ya. Dan insya Allah hari ini beliau akan menyampaikan materi kajian terkait ilmu fikih dan jenis-jenis air untuk bersuci. Jadi
eh, supaya tidak mengulur waktu lagi, saya eh, kembalikan ke Ustadz Wahyu, monggo Ustadz, waktu dan tempat kami sampaikan. Masya Ya, syukran jazakumullah khairan atas kesempatannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu atam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah, teman-teman sekalian dari teman-teman IMEA yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini pertemuan perdana kita ya di pengajian fikih secara online. Kita sama-sama berharap ya mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada di sana siang ya, pada siang hari ini ya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Teman-teman sekalian, insya Allah kita akan sedikit ya membahas satu buah materi fikih dengan kitab panduan yang berjudul Matan Abi Syuja atau Matan Ghayah wa Taqrib ya, Matan Ghayah wa Taqrib. Ini matan itu bukan mantan ya, matan itu satu materi ringkas gitu ya, ringkasan ya, ringkasan materi ya. Jadi matan itu bahasa Indonesianya ringkasan materi. Nah, Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja ini sebuah kitab fikih yang kalau di negeri kita itu sangat terkenal ya. Dan tidak cuma di negeri Indonesia saja, tapi di negara-negara yang kebanyakan penduduknya itu kemudian bermadhab Syafi'i, itu biasanya mereka memulai pelajaran fikihnya dengan kitab Matan Ghayah wa Taqrib ini. Mungkin teman-teman kalau mau silakan beli ya. Sudah ada terjemahannya ya. Saya pernah lihat juga terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Ada juga mungkin yang sudah bahasa Belanda juga ada kayaknya ya. Dan ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa ya, bahasa Indonesia juga ada. Ya. Bisa dicari di marketplace banyak, di toko-toko online juga banyak. Yang mau beli silakan, yang mau beli silakan. Dan ini sebagai modal ya, kalau bahasa anak sekarang investasi ya, investasi keilmuan dalam permasalahan fikih. Begitu itu sekilas tentang materi atau kitab panduan yang akan kita pakai. Dan buku ini, kitab ini juga waktu kuliahnya saya pelajari di semester awal ya. Semester awal. Jadi ini kitab sangat dasar gitu ya. Kitab dasar. Tipis ya. Kalau bahasa Arabnya tipis sekali. Kucing saya ya. Tip. Kita mulai. Nanti model belajarnya saya bacakan Arabnya dulu. Kemudian saya jelaskan dengan bagan yang sudah ada di layar, yang sudah saya share di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu wa an ukthira fihi min at-taqsimati wa hasril khisal fa ajabtuhu ila dhalika taliban li thawabi raghiban lillahi ta'ala fi tawfiq lis thawabi innahu 'ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadihi latifun khabir. Ya. Itu sekilas muqaddimah dari Matan Abi Syuja. Muqaddimah kitab ini. Nah, penulisnya namanya
Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. Jadi penulisnya adalah Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau berasal dari daerah Asfahan. Berasal dari daerah Asfahan. Beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya, pertama adalah sebab penulisan kitab ini. Jadi kenapa sih beliau nulis kitab ini? Beliau terangkan di situ, sebagian teman beliau itu meminta beliau untuk menulis kitab ini. Ya. Jadi sebabnya adalah permintaan sebagian teman. Jadi permintaan sebagian teman yang di sini yang dimaksud adalah sebenarnya murid ya. Jadi beliau bahasakan sebagai teman. Jadi diminta. Nah, apa yang diminta oleh sebagian teman beliau yaitu adalah an a'mala mukhtasaran, untuk membuat satu mukhtasar, menyusun satu mukhtasar. Mukhtasar itu kalau bahasa Indonesia ringkasan ya. Kalau didefinisikan ma qalla lafdhuhu wa kathura maknahu. Ringkasan itu suatu tulisan yang kata-katanya ringkas tapi maknanya banyak. Tapi maknanya banyak dan kaya begitu. Nah, itu namanya mukhtasar. Nah, apa temanya? Temanya adalah dalam ilmu fikih di atas madhab Syafi'i. Jadi nanti kita akan belajar tentang fikih Syafi'i. Nah, mungkin kita bahas dulu apa itu fikih ya. Ada yang sudah tahu atau ada yang belum? Coba kita bahas sedikit apa itu fikih. Jadi fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu atau pemahaman. Tapi secara syariat atau secara istilah ilmu itu sendiri, fikih didefinisikan sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasibu min adillatiha tafsiliyah. Di fikih didefinisikan sebagai sebuah ilmu tentang hukum syariat. Ya, ilmu yang membahas tentang hukum syariat. Objek bahasannya adalah hukum syariat. Nah, hukum syariat itu apa? Hukum syariat itu isinya ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, apa itu wajib, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang sah, mana yang tidak sah. Nah, itu namanya hukum syariat. Jadi hukum syariat itu pembahasannya mana yang wajib, mana yang sunnah, mubah, makruh, haram, sah, tidak sah. Itu namanya hukum syariat. Jadi ilmu yang membahas tentang hukum-hukum tadi. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang sah, mana yang tidak sah. Ilmu tentang hukum syariat, kemudian sifatnya amaliyah. Ya, sifatnya amaliyah. Apa itu sifatnya amaliyah? Maksudnya bagaimana? Membahas tentang perbuatan orang. Ya, membahas tentang perbuatan hamba atau amaliyah hamba. Karena yang terkena hukum syariat, yang terkena wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau bahasa gampangnya, yang ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu tidak benda, tapi perbuatan manusia. Tapi perbuatan hamba. Ya. Yang terkena taklif, yang terkena hukum syariat kan manusia dan jin ya. Manusia dan jin. Benda itu nggak ada hukum wajib gitu kan. Apa hukum televisi? Nggak ada. Apa hukum homer gitu nggak ada. Tapi yang ada apakah hukum nonton televisi? Nah, bisa dipahami nggak? Jadi perbuatan. Jadi fikih itu membahas perbuatan. Apa hukum nonton TV? Oh, berarti tergantung apa yang ditonton kan gitu kan. Kemudian homer. Homer ada hukumnya nggak? Nggak ada. Homer itu sendiri tidak ada hukumnya. Yang ada adalah hukum minum homer. Hukum menjual homer. Hukum
Apa lagi? Mendistribusikan khomer. Jadi baru muncul hukum kalau ada perbuatan hamba di situ. Sedangkan bendanya itu sendiri, itu tidak bisa kita hukumi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada, nggak bisa. Semua benda nggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya adalah perbuatan hamba. Ini biar nggak keliru ya. Jadi fikih itu membahas tentang hukum syariat, dan hukum syariatnya ini kaitannya dengan amaliyah seorang hamba. Gitu. Al ilmu bil ahkami syariati al amaliyati. Kemudian al muktasibu, yang ilmu tersebut diperoleh, diambil sumbernya dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi sumbernya dari dalil yang terperinci. Oh, nanti apa hukumnya sholat 5 waktu wajib? Harus ketemu tuh dalil rinci yang menunjukkan bahwasanya sholat itu wajib. Dan dalil itu banyak ya, insya Allah nanti gak usah kita bahas di sana. Ya, itu sekilas tentang fikih. Jadi bisa dipahami ya. Jadi fikih adalah, saya ulangi, ilmu tentang hukum syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, tidak sah, yang berkaitan dengan amaliyah hamba, yang mana kaitannya hukum syariat itu dengan perbuatan seorang hamba, yang ilmu tersebut diperoleh, kita bisa ambil kesimpulan itu dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci itu maksudnya bukan dalil umum. Jadi kalau mau ngomong hukum wudhu itu wajib sebelum sholat, harus ketemu yang menunjukkan secara rinci wudhu itu wajib. Gitu. Bukan dalil umum. Bisa dipahami ya? Kemudian ciri matannya adalah sangat ringkas. Jadi kitab ini ditulis sangat ringkas. Ya, sangat ringkas. Kalau dalam cetakan yang saya pegang itu cuma 94 halaman. Cuma 94 halaman. Nggak nyampe 100 halaman. Tipis sekali. Ya. Sangat ringkas. Kemudian tujuan penulisannya apa? Tujuan penulisannya mudah dipelajari dan ringan untuk dihafal. Jadi kata beliau, liyak ruba alal muta'allimi darsuhu. Mudah dipelajari. Maksudnya dipelajari dalam waktu yang singkat. Makanya matan Abi Suja ini kalau di pondok tempat saya ngajar, itu dipelajari dalam waktu 1 tahun. Untuk usia kelas 2 SMP. Nah, untuk usia kelas 2 SMP itu dipelajari dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Jadi nggak perlu sampai 4 tahun gitu kan, 5 tahun. Itu tidak sesuai dengan cita-cita penulis kalau dipelajari terlalu lama. Kemudian juga ringan untuk dihafal. Ini bisa jadi pegangan, kalau kita hafal matan, kita bisa mempunyai pegangan untuk menjawab beberapa permasalahan. Gitu. Ditanya apa rukun wudhu, kalau hafal matan, maka kita bisa langsung jawab. Kemudian keistimewaannya itu banyak poin dan dibatasi pembahasan. Artinya beliau memperbanyak poin pembahasan, poin misalkan tentang air, kemudian tentang menyamak kulit, kemudian tentang rukun wudhu, kemudian tentang sunah-sunah wudhu. Itu diperbanyak poinnya. Kemudian meskipun poinnya banyak, tapi pembahasannya dibatasi. Dibatasi dalam artian di awal Al-Qadhi Abu Suja langsung nyebut angka. Rukun wudhu ada 6. Air yang sah dipakai toharoh misalkan ada 7. Gitu. Jadi langsung ketemu angka di depan. Supaya apa? Supaya yang baca itu langsung, oh, air itu ada 7. Kemudian pembagian air dari sisi mensucikan atau tidak 4. Rukun wudhu 6. Kemudian sunnah-sunnah wudhu 10. Jadi langsung tertanam di dalam benak orang yang membaca atau mempelajarinya jumlah yang akan disebutkan. Kalau tidak disebutkan atau tidak dibatasi, nanti orang akan nunggu ujungnya mana nih. Paham nggak? Berikut ini adalah rukun wudhu, nggak disebut berapa angkanya. Orang akan nunggu-nunggu, ini rukunnya berapa ya? Kemudian ngitung. Jadi di awal sama beliau langsung disebut angka, dibatasi pembahasan. Supaya apa? Supaya orang yang baca itu langsung fokus. Seperti itu.
Nah, ini tentang muqaddimah atau pengantar dari kitab ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh ya, sambil berjalan ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah kitab Toharoh. Ya, kitab Toharoh. Ya. Kenapa awal kitab fikih itu selalu diawali membahas tentang Toharoh? Kalau mau agak lebih didramatisir gitu ya, diromantisasi gitu. Karena orang-orang kan banyak yang ngomong, kemarin saya sempat lihat itu ada konten kreator yang bilang, kalau kamu mau memperbaiki hidup kamu, maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Dan kunci sholat itu ada di toharoh. Jadi kalau kamu mau memperbaiki hidupmu, maka mulailah dengan mempelajari cara toharoh yang benar. Itu agak didramatisir ya. Agak didramatisir. Tapi kalau alasan para fuqaha di dalam kitab-kitabnya, yang nggak sedramatis itu ya. Alasan para fuqaha sebenarnya simpel. Jadi begini, pembahasan fikih secara global, secara keseluruhan, itu membahas cuma 4. Membahas cuma 4. Jadi bahasan fikih ya. Bahasan fikih itu cuma 4. Yang pertama adalah ibadah. Pasti itu di awal ada fikih tentang ibadah. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Kemudian yang ketiga ada nikah, fikih nikah. Kemudian yang keempat ada fikih jinayat atau perundang-undangan. Kenapa diawali dengan fikih ibadah? Karena ibadah ini adalah hak Allah. Ibadah ini adalah hak Rabb, hak Allah. Maka hak Allah pasti didahulukan dari semua hak yang ada di dunia ini. Dan fikih ibadah itu membahas apa? Isinya 4. Ya, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, ya, kemudian haji. Ya. Sholat, zakat, ya, kemudian puasa, kemudian haji. Ya. Kenapa membahasnya sholat, zakat, puasa, haji? Urutannya biasa seperti itu. Karena ini mengikuti urutan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya sama malaikat Jibril ya, tentang apa itu Islam, gitu kan, rukun Islam. Nah, sebelum memulai sholat, sebelum memulai pembahasan sholat, pasti nanti ada kitab toharoh. Kenapa? Karena toharoh itu adalah syarat sahnya sholat. Toharoh adalah syarat sahnya sholat. Karena syarat sahnya sholat itu toharoh, dan salah satu syarat sah yang paling penting, maka dibahas di awal. Dibahas di awal itu cuma pengen ngasih tahu, ini loh syarat sah sholat, toharoh, gitu. Kemudian setelah fikih ibadah, baru muamalah. Kemudian nikah. Nah, ini juga ada rahasianya. Kenapa didahulukan fikih muamalah dibandingkan fikih nikah? Ya, kenapa didahulukan pembahasan muamalah dibanding dengan pembahasan tentang nikah? Karena muamalah itu semua orang membutuhkan. Muamalah itu adalah tentang tata cara gimana seseorang itu dapat uang, gitu ya, memperoleh penghidupan. Semua orang itu butuh mencari penghidupan. Kalau tidak bermuamalah, maka seseorang itu tidak akan memperoleh penghidupan. Dan kalau tidak memperoleh penghidupan, maka dia pasti mati. Makanya fikih muamalah itu didahulukan daripada fikih nikah. Karena nikah itu tidak seperti itu. Orang tidak nikah, maka tidak akan mati insya Allah. Orang tidak nikah itu tidak akan mati. Sedangkan orang tidak bermuamalah, maka tidak akan dapat duit. Nggak dapat duit, nggak bisa beli beras. Nggak bisa beli beras, mati. Nah, maka didahulukan fikih muamalah, baru fikih nikah. Kemudian yang terakhir adalah jinayat atau perundang-undangan. Perundang-undangan ya, tentang hukum pidana dan perdata. Ya, kenapa ditaruh di akhir? Karena
kalau ibadah sudah terpenuhi, muamalah sudah terpenuhi, dan nikah sudah terpenuhi, maka itu akan muncul konflik biasanya. Itu sudah terbentuk masyarakat. Dan ketika sudah terbentuk masyarakat, pasti nanti ada konflik. Ntar tiba-tiba ada orang melanggar hak orang lain, ntar tiba-tiba ada orang kemudian menzolimi orang lain. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu dibahas di fikih jinayat atau perundang-undangan. Nah, yang pertama kita bahas adalah fikih ibadah di tema toharoh. Kenapa? Karena toharoh itu adalah kuncinya atau syarat sahnya sholat. Dipahami? Nah, apa itu toharoh? Toharoh secara bahasa mungkin teman-teman sudah tahu artinya adalah bebersih. Ya, toharoh itu adalah an-nadhofah, bebersih. Tapi secara istilah fikih, toharoh itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi sholah wa nahwuha au tahsul biha thawabun mujarrodun. Jadi toharoh itu didefinisikan oleh para ulama atau para ahli fikih sebagai suatu perbuatan yang dengan sebab perbuatan tersebut, saya ulangi, suatu perbuatan yang dengan sebab perbuatan tersebut sholat dan ibadah semisal sholat menjadi boleh dilakukan. Jadi suatu perbuatan yang mana sebab perbuatan tersebut ibadah sholat atau yang semisal sholat menjadi boleh dilakukan. Menjadi boleh dilakukan. Au tahsulu biha thawabun mujarrodun. Atau terperoleh dengan perbuatan tersebut sekedar pahala. Atau diperoleh dengan perbuatan tadi sekedar pahala. Kita bahas satu persatu maksud dari perkataan tadi, maksud dari definisi tadi. Fi'lu ma tustabahu bihi sholah. Toharoh adalah suatu perbuatan yang dengannya itu sholat menjadi boleh. Kalau ditanya, sholat itu hukumnya apa? Kan wajib gitu kan. Tapi boleh nggak orang sholat tanpa toharoh? Boleh nggak sholat tanpa wudhu? Boleh nggak ada orang masih junub gitu kan? Masih junub, dia mau sholat, saya mandinya nantilah gitu kan. Males mandi, sholat dulu, mandinya belakangan. Boleh nggak sholat begitu? Jawabannya tidak boleh. Jadi tidak boleh sholat dilakukan kecuali dengan melakukan toharoh kan gitu kan. Meskipun sholatnya itu sendiri wajib, tapi dia tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan toharoh. Maka semua perbuatan yang dengannya sholat menjadi boleh. Oh, berarti mencakup wudhu, begitu kan? Kemudian mencakup mandi, kemudian juga mencakup tayamum, dan juga mencakup menghilangkan najis. Jadi toharoh itu berarti dengan kata-kata tadi suatu perbuatan yang dengannya sholat menjadi boleh. Atau ibadah yang semisal sholat menjadi boleh. Ibadah semisal sholat contohnya tawaf. Tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah kan harus suci gitu kan. Harus suci. Nggak boleh tawaf dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas kecil, nggak boleh. Nggak sah tawafnya. Jadi gitu. Nah, dengan definisi tadi, dengan kata-kata tadi, maka kita bisa memasukkan apa aja sih perbuatan yang dengannya sholat menjadi boleh. Oh, berarti ada wudhu gitu kan. Orang belum wudhu, mau sholat harus wudhu dulu. Oh, berarti wudhu ini perbuatan yang membolehkan sholat. Kemudian ada mandi. Orang junub mau sholat, berarti harus mandi dulu. Sebelum mandi nggak boleh sholat. Oh, berarti mandi ini masuk toharoh. Kemudian juga tayamum. Kalau nggak dapat air atau sakit, maka tayamum solusinya. Atau yang terakhir, yang keempat adalah menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Orang sholat sudah wudhu. Yang junub sudah mandi. Tapi di bajunya ada najis. Ada kotoran atau ada begitu ya. Ada bekas
Najis lah, yang belum dibersihkan. Boleh nggak sholat? Nggak boleh. Nggak boleh. Najis tersebut harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Oh, berarti menghilangkan najis itu masuk dalam bagian toharoh. Terus juga masuk pada bagian toharoh apa? Cebok, istinja. Orang habis buang air gitu kan, habis buang air. Dia belum cebok, wudhu, terus sholat. Sholat, udah wudhu. Bajunya nggak ada najis, tapi belum cebok. Boleh nggak sholat? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus wudhu dulu. Harus cebok dulu gitu. Berarti cebok atau istinja juga masuk dalam perbuatan toharoh. Atau sekedar pahala. Sekedar pahala tuh maksudnya apa? Ya, ada perbuatan toharoh yang bukan untuk membolehkan sholat, tapi sekedar untuk dapat pahala. Tapi dia masuk toharoh. Apa contohnya? Mandi Jumat. Mandi Jumat. Mandi Jumat, orang mau sholat Jumat, nggak mandi Jumat. Sah nggak sholat Jumatnya? Sah. Boleh nggak? Boleh. Karena mandi Jumat hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama ya. Hukumnya sunnah. Tapi mandi Jumat ini masuk toharoh nggak? Masuk. Masuk toharoh. Makanya dikatakan oleh para ulama, au tahsulu biha thawabun mujarrad, atau sekedar dapat pahala. Supaya sekedar dapat pahala. Begitu. Jadi dipahami nggak ini tentang toharoh? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang jenis air. Ya, kenapa dia bahas air? Karena air ini adalah alat toharoh yang paling penting. Alat toharoh itu ada 4. Ya, alat toharoh itu ada 4. Yang pertama air, kemudian yang kedua debu tayamum, kemudian yang ketiga batu istinja atau cebok, kemudian yang keempat menyamak kulit. Menyamak kulit. Nah, ini adalah 4 alat toharoh. 4 makosid toharoh. Kalau bahasa Arabnya 4 makosid toharoh. Air, debu, batu istinja, menyamak kulit. Nah, itu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, karena air ini adalah makosid toharoh yang paling penting, maka dibahas di awal. Kata beliau, al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh dipakai untuk bersuci, air yang sah dipakai untuk bersuci ada 7. Yang pertama ma'us sama, air hujan. Kemudian wama'ul bahri, kemudian air laut. Kemudian wama'un nahri, air sungai. Kemudian wama'ul bi'ri, air sumur. Kemudian wama'ul aini, mata air. Kemudian wama'ul salji, air salju. Kemudian wama'ul barodi, air es atau air embun. Nah, air salju, ini yang harus dipahami. Air salju itu boleh dipakai untuk bersuci kalau sudah jadi air. Kalau masih bentuknya salju, antum usap-usap, ente usap-usap di muka, itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi harus sudah bentuk air ya. Salju sudah bercair maksudnya. Kalau di Belanda ada salju ya. Belanda atau Jerman ada salju ya. Jadi air salju yang dimaksud di sini sudah jadi air ya. Jangan bentuk salju dipakai wudhu, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena nanti syarat air itu harus mengalir nanti. Mengalir itu maksudnya ada yang netes ketika kita basuh, ada yang netes, ada yang ngalir di anggota tubuh. Nah, 7 air ini itu bisa kita ringkas dengan perkataan semua air yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Semua air yang turun dari langit dan muncul dari bumi, wa baqiya ala asli khilqatihi, dan dia tetap sebagaimana bentuk awalnya, bentuk awal penciptaannya, maka boleh dipakai untuk bersuci. Maksudnya gimana? Semua yang turun dari langit atau muncul dari bumi, bentuknya apapun, warnanya apapun, maka boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Andaikan turun dari langit air hujan, warnanya hitam, tapi hujan beneran ya, bukan ada pesawat bocor gitu ya, hujan beneran.
Andaikan ada hujan betul dari langit turun, tapi warnanya hitam, maka boleh nggak dipakai untuk bersuci? Boleh. Boleh. Ala ai haslil khilqah. Dengan bentuk apapun penciptaannya. Ya, sesuai dengan bentuk apapun penciptaannya. Maksudnya Allah ciptakan bentuknya begitu, ya sudah boleh dipakai untuk bersuci. Muncul dari tanah, mata air. Tapi kok airnya warnanya merah? Nah, airnya kok warnanya merah? Bukan pipa PDAM. Di sana nggak ada PDAM ya. Namanya beda ya. Misalkan ada muncul dari tanah, bukan pipa PDAM bocor. Memang mata air. Tapi kok warnanya merah? Boleh nggak dipakai untuk bersuci? Boleh. Bisa dipahami? Gitu. Kecepatan nggak? Aman ya? Sepertinya aman Tidak Ustadz ya, insya kecepatan ya? Allah. Aman ya? Insya Allah. Mungkin Bisa kalau dipahami ya? misalnya ada yang mau bertanya bisa, kalau ada yang bingung di tengah-tengah mungkin bisa bertanya langsung aja ya Ustadz ya. Tadi yang kata Boleh, Ustadz boleh, Wahyu. boleh. Ya, Ah, kalau misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan gitu. ada pertanyaan boleh tengah-tengah. Biar nggak lupa ya. Karena kadang kalau ditaruh di akhir, lupa. Tadi mau nanya apa ya? Lupa nanti. Oke, kemudian kita lanjutkan. ثم قال المصنف رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغيرا والكلتان 500 رطل بغدادين تقريبا في الأصح. Ini pembahasan yang dasar, tapi banyak orang keliru dan salah paham karena kurang fokus. Kita harus fokus. Ya, ini pembahasan paling penting dan kadang bikin orang, ah kok ruwet gitu. Tapi insya Allah tidak ruwet. Insya Allah nggak ruwet. Kita lihat pembahasan atau pembagian air dari sisi mensucikan atau tidak. Al-Qadhi Abu Suja mengatakan 4, tapi lebih tepatnya atau lebih mudahnya itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Apa saja? Air suci mensucikan, kemudian air suci tapi tidak mensucikan, kemudian yang ketiga adalah air najis. Dan 3 aja. Air cuma 3 ini. Dari sisi mensucikan atau tidak. Yang bisa dipakai bersuci cuma yang nomor 1. Nomor 2, nomor 3 tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu. Nah, kita lihat dulu air suci mensucikan. Air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu apa sih? Yaitu adalah air mutlak. Jadi air suci mensucikan itu Allah sebut, para ulama sebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang tidak punya keterangan atau embel-embel yang mengikat. Artinya bahasa gampangnya disebut air saja. Kayak tadi air hujan, air sumur, air keran gitu kan. Air sungai, hujan, sumur, keran, sungai, ledeng. Itu kan keterangannya. Air hujan. Hujan itu kan keterangan yang mengikat air. Air hujan, air sumur, air laut, air ledeng. Ya. Hujan, sumur, sungai, ledeng, laut. Itu keterangan, tapi tidak mengikat air. Tidak mengikat air itu maksudnya gimana? Airnya bisa disebut air saja, tanpa harus menyebut embel-embelnya yang di belakang. Kita nyebut air PDAM. Boleh nggak kita sebut air aja, tanpa nyebut PDAM-nya? Bisa, boleh. Nah, baru ketahuan bedanya kalau kita kasih contoh air yang ada embel-embelnya, yang harus mengikat. Contohnya apa? Air teh, air jus, ya, air jeruk gitu ya, air jeruk, air teh, air jeruk, air kelapa, teh kelapa jeruk itu nggak bisa kita sebut
airnya saja, nggak nyebut bareng tehnya. Kalau sudah jadi teh, maka kita harus nyebut air teh. Air kelapa juga begitu, kita harus nyebut air kelapa. Kelapanya harus ngikut. Kemudian air jeruk atau jus jeruk, gitu ya. Kita harus nyebut tuh jeruknya. Nggak bisa kita sebut air saja. Saya dipahami ya? Itu yang disebut dengan air mutlak. Jadi air mutlak itu adalah semua air yang tanpa embel-embel yang mengikat. Dia disebut air saja tanpa embel-embel yang mengikat. Kalau ada embel-embel yang mengikat, maka dia bukan air mutlak. Kayak jeruk, teh, kelapa, itu embel-embel yang pasti ngikut. Mengikat tuh ngikut sama airnya. Kalau ngikut terus sama airnya, maka itu namanya air, bukan air mutlak. Bisa dipahami? Baik. Itu namanya air mutlak. Nah, air suci mensucikan itu air mutlak. Semua air yang cuma disebut air saja, di sungai kayak di mata air, air hujan, air keran, pokoknya yang disebut air saja, maka disebut air mutlak. Dia suci mensucikan. Nah, air mutlak ini itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama tidak makruh untuk dipakai. Yang pertama tidak makruh untuk dipakai. Artinya dipakai untuk toharoh, sah, dan tidak makruh. Yaitu air mutlak. Kemudian ada air mutlak, tapi makruh untuk dipakai. Makruh untuk dipakai. Apa itu? Yaitu air musyammas. Nah, ini kita bahas dulu pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Apa itu air musyammas? Air musyammas itu, nah ini makruh ya dipakai ya. Artinya toharohnya sah memakai air musyammas, tapi makruh. Lebih baik tidak memakai air musyammas. Gitu maksudnya. Tapi toharohnya sah nggak sah? Nah, apa itu air musyammas? Air musyammas itu air yang memenuhi 5 kategori ini. Jadi memenuhi 5 kategori ini, baru disebut air musyammas. Ya, ada 5 kategori yang harus terpenuhi, 5-5-nya, supaya air tersebut disebut air musyammas. Yang pertama, kategori pertama, atau syarat pertama, disebut air musyammas, adalah ditaruh airnya gitu ya, ditaruh di wadah logam, ditaruh di wadah logam selain emas dan perak. Ditaruh di wadah logam selain dari bahan emas dan perak. Oh, berarti besi, kemudian aluminium, kemudian titanium, pokoknya logam, kuningan, ya pokoknya semua logam. Wadahnya logam, tapi bukan emas dan perak. Berarti kalau wadahnya emas dan perak, bukan air musyammas. Paham ya? Jadi airnya ditaruh di wadah. Wadahnya harus logam. Dan logamnya harus selain emas dan perak. Logam itu kayak tadi besi, aluminium, titanium, kuningan, pokoknya logam. Ya, pokoknya logam. Nah, berarti kalau ditaruh di wadah dari tanah liat, kendi, oh bukan air musyammas. Ya. Ditaruh di wadah plastik, kayak gini, oh bukan air musyammas. Ditaruh di wadah gelas dari kaca, oh bukan air musyammas. Pokoknya wadahnya harus logam, dan logamnya bukan selain emas dan perak. Ini syarat yang pertama. Ada 5 ya tadi ya syaratnya ya. Kemudian syarat yang kedua disebut air musyammas adalah dia dipanaskan dengan panas matahari. Dipanaskan tuh maksudnya jadi panas gitu ya. Dengan panas matahari. Jadi air musyammas ini air yang kena sinar matahari. Air yang jadi panas gara-gara kejemur sinar matahari gitu ya. Nah, tapi
tidak semua air yang terjemur sinar matahari itu jadi air musyammas. Kita lihat. Yang pertama tadi apa? Airnya harus ditaruh di wadah logam dan wadah logamnya selain emas dan perak. Kemudian syarat yang kedua dipanaskan dengan panas matahari. Oh, berarti kalau direbus bukan. Kalau airnya direbus, panas gara-gara direbus, bukan. Bukan air musyammas. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ini terjadinya, ya, terjadi di negeri yang panas secara umum. Maksudnya negeri gurun. Negeri gurun kayak Hijaz, Arab Saudi, kemudian sebagian wilayah Yaman, gitu kan, kemudian Afrika Utara, gitu. Pokoknya daerah-daerah gurun, daerah-daerah gurun. Mesir. Kalau di Belanda, maka nggak ada air musyammas insya Allah. Karena bukan daerah gurun ya, meskipun katanya kemarin panas ya, sempat panas ya. Semarang misalkan, ya. Atau Bekasi, Bekasi itu katanya sering jadi humor tuh, satu orang mataharinya satu gitu. Tapi enggak, ya. Tidak ada air musyammas kecuali di negeri gurun. Kecuali di negeri gurun. Kemudian itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat dipakai di badan. Ya. Syarat yang keempat airnya dipakai di kulit atau badan. Berarti kalau misalkan ditaruh di wadah logam, dipanaskan dengan panas matahari, kemudian di negeri yang panas, mungkin antum lagi ke Arab Saudi, lagi umroh, lagi haji, terus pakai air tersebut untuk nyuci baju yang terkena najis, maka tidak musyammas, tidak makruh. Bisa dipahami ya? Jadi makruhnya itu dipakai di kulit. Kemudian yang terakhir, yang syarat yang nomor 5 adalah dipakai waktu masih panas. Ya, dipakai waktu masih panas. Berarti terjemur dan masih panas. Terus dipakai untuk wudhu. Nah itu makruh. Tapi kalau sudah dingin kita masukin ke dalam rumah, kemudian kita tunggu, sudah dingin, maka sudah tidak makruh lagi. Nah, ini yang disebut dengan air musyammas. Ini harus memenuhi 5 syarat ini. Apa saja syaratnya? Airnya ditaruh di wadah logam. Wadah logamnya selain emas dan perak. Kemudian airnya jadi panas gara-gara kena sinar matahari. Kejemur gara-gara sinar panas matahari. Kemudian yang keempat, kejadiannya atau tempatnya itu harus di negeri yang panas atau negeri gurun. Berarti kalau di Belanda, di Jerman, di Indonesia nggak ada air musyammas insya Allah. Kemudian yang keempat, dipakai di kulit atau di badan. Berarti kalau dipakai untuk nyuci baju bukan air musyammas dan tidak makruh. Kemudian yang kelima, dipakai waktu masih panas. Berarti kalau sudah dingin maka tidak makruh lagi, bukan air musyammas lagi. Nah, ini 5 syarat air itu disebut air musyammas. Dan ini pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, pendapat resmi di dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada satu pendapat dari Imam Nawawi, beliau mengatakan air musyammas itu tidak ada. Karena dalil yang dipakai para ulama untuk menetapkan air musyammas itu tidak sahih menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi. Dan kita tahu Imam Nawawi itu juga ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi begitu. Itu yang pertama. Dipahami? Kemudian yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ingat ya, airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, apa saja? Ada 2. Yang pertama, air mustakmal. Air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Ya, air mustakmal itu air bekas dipakai wudhu atau mandi. Bukan air yang ada di bak mandi, dipakai wudhu terus sisanya, bukan itu. Tapi air bekasnya yang udah kita pakai, yang sudah
turun itu, yang sudah mengalir itu disebut air mustakmal. Tapi tidak semua itu disebut air mustakmal. Ada syarat air itu disebut mustakmal. Nah, apa saja syaratnya? Air mustakmal syaratnya 3. Air mustakmal itu syaratnya 3. Yang pertama, airnya sedikit. Syarat air itu disebut mustakmal, sisa atau bekas dipakai bersuci itu jadi mustakmal, syaratnya 3. Yang pertama, airnya sedikit. Sedikit itu kurang dari 2 kullah. Air sedikit itu kurang dari 2 kullah. Nanti kita bahas ya, ada ukuran 2 kullah itu berapa. Berarti kalau airnya lebih dari 2 kullah atau lebih, maka tidak mustakmal lagi. Contoh, misalkan kita ngumpulin air bekas wudhu kita. Kita kumpulin sampai 2 kullah, maka jadi suci mensucikan lagi. Paham nggak? Air mustakmal itu baru jadi mustakmal kalau sedikit. Kalau banyak, 2 kullah atau lebih, maka dia tidak mustakmal lagi. Dia balik lagi jadi suci mensucikan lagi. Ya. Dia balik lagi jadi suci mensucikan lagi. Contohnya gimana? Contohnya kita pakai air bekas wudhu lah pokoknya. Air bekas wudhu. Kita kumpulin air bekas wudhu kita di dalam ember. Kemudian kita masukin ke bak. Sampai 2 kullah. Semuanya itu air bekas wudhu. 2 kullah satu bak besar. Itu semuanya air bekas wudhu. Jadi suci mensucikan lagi? Iya, jadi suci mensucikan lagi. Ya. Jadi suci mensucikan lagi. Jadi makanya kalau ada orang yang mandi, ini di negeri kita tuh banyak sekali terjadi kesalahan. Mandi terus baknya udah besar gitu kan, baknya udah besar tapi takut nyiprat gitu kan. Takut nyiprat nanti jadi mustakmal. Loh, air mustakmal saja semuanya mustakmal dikumpulin jadi 2 kullah. Semuanya mustakmal nih, dikumpulin jadi 2 kullah. Jadi suci mensucikan lagi. Apalagi cuma nyiprat ke dalam bak mandi yang ukurannya 2 kullah. Udah nggak usah khawatir gitu. Sendiri Mami? Ini yang pertama. Syaratnya airnya harus sedikit. Ustadz, mau Ya. tanya. Mhm. Tapi kalau kita wudhu itu ada kumut-kumutnya ya, sama mencuci hidung itu. Kalau kumut-kumutnya, maksudnya kalau kumut-kumutnya menyatu juga dengan ember itu, apa masih tetap juga disebut air mustakmal? Iya, nanti kita lihat syarat yang kedua. Jawabannya di syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah air mustakmal ini dipakai untuk toharoh wajib saja. Berarti bekas dipakai toharoh wajib saja. Sisaan atau bekas dipakai toharoh wajib saja. Nah, toharoh wajib itu apa? Kalau mandi berarti mandi junub, gitu kan? Mandi Jumat maka nggak ada mustakmal. Maka sisa atau bekas mandi Jumat bukan mustakmal, tetap bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tetap bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian mandi junub, nah, berarti mandi junub. Kemudian juga wudhu. Nah, wudhu ini yang rukun yang mana, gitu kan? Wudhu itu yang rukun yang mana? Yang rukun itu wudhu cuma kalau basuhan ya, cuma basuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian basuh kaki. Berarti cuma 4. Basuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki. Sisanya bukan wajib. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i, bekas kumur-kumur dan bekas memasukkan air ke dalam hidung, itu justru bukan mustakmal. Artinya, meskipun ini agak jorok ya, artinya itu meskipun bekas dipakai kumur-kumur, kemudian kita tampung lagi, itu bukan mustakmal. Kenapa? Karena bukan toharoh wajib. Kita bicara sah atau tidak ya, bukan jorok atau enggak kemudian itu. Itu lain urusan. Kita bicara boleh nggak dipakai bersuci. Paham ya? Harus dibedakan nih. Bedakan nih. Ya jorok, maka nggak usah dipakai gitu kan. Tapi kalau ada orang andaikan gitu ya, iseng gitu, kemudian ngumpulin air bekas kumur-kumur, itu mustakmal atau enggak? Enggak. Mau 2 kullah, mau sedikit, mau banyak. Karena bukan untuk toharoh wajib, maka tidak jadi mustakmal.
Dan yang harus diperhatikan juga, toharoh wajib itu cuma pada basuhan pertama. Mandi wajib nih, mandi junub. Habis haid, selesai nifas, atau habis junub, habis hubungan suami istri. Maka yang toharoh wajib itu yang mana? Guyuran pertama, basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga, keempat bukan mustakmal. Bukan mustakmal. Jadi yang mustakmal itu cuma yang basuhan wajib saja. Basuhan wajib itu yang mana? Yang pertama. Berarti basuh muka yang pertama, yang netes yang pertama itu yang mustakmal. Waktu wudhu, basuh muka kedua, mustakmal bukan, karena bukan basuhan wajib. Basuh ketiga, yang netes-netes mustakmal bukan, karena basuhan sunnah, bukan basuhan wajib. Sudah dipahami? Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sudah terlepas dari anggota tubuh. Artinya kalau masih di wajah, masih ngalir di wajah, bukan mustakmal. Sudah mustakmal kapan? Kalau sudah netes. Sudah lepas dari anggota tubuh. Nah, itulah air mustakmal. Jadi 3 ini. Airnya sedikit, kurang dari 2 kula. Berarti kalau mustakmalnya dikumpulin jadi 2 kula, ya sudah bukan mustakmal lagi, balik lagi jadi suci, mensucikan. Bekas kumur-kumur tadi, mustakmal bukan, karena itu bukan toharoh wajib. Ya, toharoh wajib itu yang wajah, tangan sampai siku, kalau wudhu ya, wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki, dan itu pun basuhan pertama. Begitu juga mandi junub, itu pun basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga, disabunin dan seterusnya, itu bukan mustakmal. Pokoknya nggak usah khawatir, wah nih jadi mustakmal nih, biar itu karena tidak fokus waktu ngaji. Gitu. Kemudian yang ketiga, sudah terlepas dari anggota tubuh. Itu air mustakmal. Jadi paham ya? Jadi paham tadi ya, yang pertanyaannya ya. Ini mau sampai sini terus lanjut pertanyaan atau dilanjut satu lagi yang berubah sebab tercampur zat suci? Mungkin bisa dilanjut saja Ustadz sampai yang berubah tercampur zat suci. Oh ya. Biar sekalian bab suci tidak mensucikannya di Oke. cover. Gitu. Ya. Kemudian air suci tapi tidak mensucikan yang kedua adalah air yang berubah sebab tercampur zat yang suci. Ya. Air berubah sebab tercampur zat yang suci. Nah, ini bagaimana berubah sebab kecampuran zat yang suci. Nah, berubahnya di sini, pertama kita harus lihat pertama berubah. Berubahnya di sini dengan perubahan yang parah. Itu syarat pertama. Syaratnya berubah parah. Berubah parah itu maksudnya sudah tidak bisa lagi disebut air mutlak. Misalkan kecampuran teh, ya disebut teh. Kecampuran jeruk, ya disebut air jeruk, gitu ya. Kecampuran kopi, ya disebut kopi, dengan perubahan yang parah. Tapi kalau perubahannya masih sedikit, masih meragukan, ini apa ya? Orang meragukan tuh kalau ngelihat ini apa ya, kecampuran apa ya, dia nggak ngerti. Oh, berarti perubahannya belum parah dan masih bisa dipakai untuk bersuci. Paham nggak? Ya. Jadi perubahannya harus parah, harus menghilangkan kemutlakan air. Kalau masih samar-samar, maka masih air mutlak namanya. Ini syarat yang pertama. Berubah dan perubahannya harus parah. Kemudian yang kedua, tercampur. Berarti larut kalau bahasa kita. Larut. Zat pengubahnya harus larut. Kalau tidak larut, contohnya seperti terkena kayu air, terkena kayu kayu gaharu. Kayu gaharu. Tercemplung kayu gaharu. Nah, kayu gaharu ini kan tidak larut di dalam air. Kalau kita angkat,
airnya juga balik lagi dan tidak larut, maka tidak mengapa. Tidak menjadi air yang tidak suci mensucikan. Dia tetap suci mensucikan. Jadi syarat yang kedua harus larut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, yang mencampurinya adalah zat yang suci, ya, zat suci. Berarti benda suci, mengeluarkan benda najis. Kalau najis maka nanti masuk yang ketiga, air najis. Jadi yang mencampuri adalah benda suci. Contohnya apa? Contohnya tadi ya teh, ya kopi, ya jus jeruk gitu ya. Nah, itu kan suci semua tuh. Maka kalau zat yang mencampurinya itu suci, maka dia jadi air suci tapi tidak mensucikan. Jadi nggak boleh kita taharah pakai air teh gitu ya. Pakai kopi gitu ya. Pakai jus jeruk, pakai air kelapa gitu ya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat itu yang terakhir ini ya, adalah zat pencampurnya ini, zat yang mencampurinya, zat yang melarutinya, itu adalah sesuatu yang tidak pada tempat menetap atau mengalirnya air. Jadi tercampurnya dengan zat yang suci, dan zat yang sucinya ini adalah, kalau bahasa gampangnya, sesuatu yang wajar mencampuri air. Sesuatu yang wajar mencampuri air. Kalau yang lebih panjang, zat yang mencampurinya ini sesuatu yang bukan, sesuatu yang tidak pada tempat menetap atau mengalirnya air. Contohnya yang pada tempat menetapnya air, apa? Lumut, kemudian rumput, ganggang, daun, gitu ya. Ada air satu kolam, gitu ya. Kemudian di sana ada lumut, kemudian ada rumput, ada ganggang, ada daun, gitu. Itu biasa ada di dalam air. Maka kalau berubah gara-gara itu, airnya tetap bisa dipakai bersuci. Meskipun berubahnya dengan perubahan yang parah, gitu. Dengan gara-gara kena lumut misalkan. Kena lumut jadi berubah. Boleh nggak dipakai bersuci? Boleh. Kenapa? Karena lumut itu sesuatu yang biasa ada di dalam air. Apalagi contohnya tanah. Kalau di Indonesia sungainya itu coklat gitu ya. Coklat gitu kan. Karena tercampur tanah. Tanah itu biasa nggak berada di tempat mengalirnya air? Biasa. Maka air sungai meskipun warnanya coklat itu tetap bisa dipakai untuk bersuci. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dengan sesuatu yang nggak ada urusannya di dalam air. Kayak tadi contohnya kopi, gitu ya, gula, kemudian dapat teh, kemudian jeruk. Nah, itu kan tidak ada pada tempat mengalir dan diamnya air, gitu ya. Kalau bercampur dengan sesuatu yang biasa ada di dalam air, di tempat diam dan mengalirnya air, maka tetap bisa dipakai untuk bersuci. Ingat ya, bisa dipakai untuk bersuci. Pilihan mau dipakai atau enggak itu urusan lain. Oh, kok air lumutan kok mau dipakai bersuci? Ya itu urusan Anda, tapi bisa dipakai bersuci enggak? Dalam fikih bisa. Gitu. Harus dibedakan ya antara sah dan pilihan kita mau pakai atau tidak itu sesuatu yang berbeda. Jadi paham ya? Gitu. Ya, mau bertanya Ustadz, cuman kalau misalnya kita ada suatu keraguan gitu ya, tadi contohnya air sungai warna coklat, mungkin itu iya air dengan campuran tanah, tapi kan mungkin kita ragu itu ada campuran lain yang mungkin bisa jadi bukan dari zat suci gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya gitu kan, kita ragu apakah ini pencampurnya hanya tanah saja atau ada zat-zat tidak suci lainnya gitu. Iya. Jadi kalau kita ragu, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya itu suci. Jadi di antara najis yang dimaafkan, gitu ya, najis yang dimaafu adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Tidak terlihat oleh mata. Jadi kapan sesuatu itu kita bisa hukumi najis?
Ya kalau bahasa Jawanya ngonangi gitu ya. Kalau beneran lihat gitu ya. Kalau beneran lihat oh ada najisnya, maka baru jadi najis dia, baru jadi najis. Tapi kalau tidak, maka dia kembali kepada hukum asal. Artinya suci dan mensucikan. Begitu, meskipun ragu gitu ya. Dan kenapa? Karena kaidah fikih al yakinu la yazalu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan, air sungai itu secara yakin kita lihat itu suci, maka tidak bisa hilang status kesuciannya cuma gara-gara ragu-ragu. Ragu-ragu jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada ini. Nah, itu tidak bisa menghilangkan status kesucian air. Begitu, wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin ini ada contoh lain juga, mungkin ya Ustadz. Mungkin nggak berkaitan dengan air, cuman kalau misalnya di Belanda ini kan contohnya di public transportnya, di bis atau di kereta gitu kan, kadang-kadang Hmm, penumpang itu bawa anjing juga kan, bawa peliharaannya mereka, dibawa duduk ke hmm, kursi, mungkin bulu-bulunya atau air liurnya nempel ke apa ke sofanya itu dan kita hmm, duduk gitu di situ. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu hmm. kotor atau enggak atau najis atau enggak. Iya, Mungkin apakah apa itu bisa ya kembali ke hukum asal juga gitu ya, mungkin seperti itu iya contohnya. betul, betul. Jadi tempat, pakaian, air itu status asalnya suci. Kapan kita bisa hukumi najis? Kalau kita betulan melihat atau ngonangi kalau bahasa Jawanya, betulan melihat, oh itu ada najisnya, maka baru jadi najis. Kalau tidak, maka tidak perlu dicari-cari. Bahkan kalau kita nginjak sesuatu nih di jalanan, nginjak kok lembek-lembek apaan nih ya? Coba kalau bau gitu ya, oh ini gitu ya. Tapi kalau ini apa ya? Nggak usah dicari-cari. Oh ini tanah, oh ini lumpur gitu ya. Nggak perlu dicari. Ini siapa nih tadi yang habis ini gitu ya? Nggak perlu gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, aku mau nanya, Mm-mm. ini termasuk yang aku dua sih nanya. Yang pertama yang tadi masalah menginjak kotoran gitu kan. Mm-mm. Misalnya kalau kita tahu kita menginjak kotoran dan apalagi itu kotorannya kayak dari anjing gitu, Mm-mm. kan bukannya tanah, misalnya kalau baju kita kotor bukan karena kok bajunya melambai ke tanah, bukannya eh, tanah berikutnya saat kita berjalan itu sebagai pembersihnya gitu kan. Nah, sekarang urusannya, Mm-mm. maksudnya sekarang ke sepatu. Ketika sepatu kita menginjak kotoran, bukannya tanah yang berikutnya yang kita injak itu sebagai penghilang najisnya, atau Oh maksudnya ya. atau Mm-mm. harus 7 kali juga dicuci gitu. Mm-mm. Itu yang pertama. Ya. Boleh Ah, dilanjut pertanyaan kedua, Ustaz? lanjut lanjut ah. Hmm. Nah, pertanyaan kedua, eh, saya kan punya anak masih ada yang kecil gitu kan. Ini misalnya kalau celana dalam yang ya masa baju celana dalam terserah lah yang misalnya itu eh, terkena najis air kencing, terus m- anggaplah misalnya sedikit, nggak banyak, jadi nggak basah tapi sedikit gitu. Cuman kita tahu ini dari eh, najis. Hmm. Terus kita masukkan ke mesin cuci sekaligus sama baju-baju yang lain, tapi Hmm. eh, kita cucinya tidak pakai sabun, nggak pakai apa-apa, jadi Hmm. cuma dicuci aja, cuman udah langsung dicampur. Nah, nanti setelah Hmm. selesai baru dicuci kembali dengan memakai sabun, pewangi segala macam. Hmm. Apakah apakah karena tercampurnya eh, baju atau celana yang terkena najis dengan baju yang lain, apa menjadikan baju yang lainnya juga najis apa tidak gitu? Hmm. Oh Bukan ya. toh. Ya. Ini Kenapa? sebenarnya ya. Ini sebenarnya pembahasannya itu insya Allah ada di pembahasan berikutnya ya. Sebenarnya kalau misalkan mau dilanjut itu ada pembahasan berikutnya. Tapi karena ditanyakan maka kita jawab di sini aja. Eh, ini memang namanya fikih toharo kan dia berjenjang ya. Nanti ada pembahasan yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, terkait dengan hadis tadi, tanah yang berikutnya itu sebagai pembersih atau pensuci kalau baju menjuntai ke tanah. Nah, yang dipahami dari
hadis ini itu para ulama memahaminya bukan itu sebagai pembersih, ya meskipun ada yang memang memahaminya seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu cuma sebagai penguat kaidah bahwa hukum asal sesuatu itu suci dan tidak bisa menjadi najis kecuali dengan kita yakin ada najis. Makanya Nabi bilang begitu supaya untuk menguatkan saja. Itu yang pertama. Meskipun ada yang berpendapat ya, memang seperti itu. Maka berarti jawabannya gimana? Kalau kita kena najis dan jelas ada najis di sana, maka tetap wajib dibersihkan. Tetap wajib dibersihkan. Tata caranya sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah tahu, kalau najisnya najis berat, dicuci dengan 7 kali dan seterusnya, insya Allah nanti ada pembahasannya terkait dengan cara membersihkan najis. Kalau misalkan najis ringan, maka dengan dibasuh dengan air dan seterusnya. Gitu. Jadi tetap wajib dibersihkan gitu ya. Kalau betulan ada najis gitu ya. Kalau betulan ada najis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah ketika orang Badui itu kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid ya kan. Kemudian sama Nabi suruh biarin, tapi apa kata Nabi? Ambil 1 timba air, siram bekas kencingnya ya. Zaman dulu masjid itu belum keramik, masih tanah gitu ya, bawahnya tanah gitu. Kalau kencing ya langsung nyerap ke tanah. Tapi kalau seandainya itu kencingnya si Badui tadi tidak membuat najis, maka Nabi nggak perlu nyuruh untuk disiram itu tanah. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau jelas ada najis tetap wajib dibersihkan. Tetap wajib dibersihkan. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang cara membersihkan atau nyuci baju yang ada najisnya pakai mesin cuci. Ini sebenarnya masalah klasik ya. Ada 2 cara. Yang pertama sebenarnya 3 ya. Yang paling aman itu dipisah. Kita bersihkan dulu sampai air najasahnya hilang, kemudian baru dicampur. Itu cara yang paling aman. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya kalau najisnya dicampur dengan baju-baju yang lain, maka ini sebenarnya pembahasan tentang air suci tapi tidak mensucikan, mustakmal untuk menghilangkan najis. Kalau tadi kan mustakmal untuk mengangkat hadas ya, mustakmal untuk menghilangkan najis sengaja tadi tidak saya bahas karena takutnya kepanjangan. Nah, berarti kan tadi statusnya airnya itu dipakai bukan untuk menghilangkan hadas, bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk menghilangkan najis. Nah, ada syarat supaya air bekas menghilangkan najis itu tetap suci mensucikan. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama adalah airnya yang mendatangi tempat najisnya. Airnya yang mendatangi tempat najisnya. Berarti kalau pakai mesin cuci, kalau mau modelnya kayak tadi ya, pakai air biasa dulu baru sabunnya belakangan, maka kalau mau caranya seperti itu, wajib bajunya dulu, baru air dimasukin. Jangan air ngecembeng, airnya dulu, kemudian baru dimasukin baju. Itu nggak boleh. Kalau airnya dulu baru dimasukin baju, maka langsung najis. Ya, jadi harus bajunya dulu, baru air. Dapat dari mana? Ya sama kayak tadi. Hadis yang sama. Nabi bilang, suruh ambil timba, tuang airnya ke dalam najis. Itu menunjukkan bahwa air itu harus yang mendatangi najis. Air itu harus yang mendatangi najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, airnya tidak berubah rasa, warna, bau. Habis ditaruh nih baju, kemudian disiramkan air, maka dilihat warna, rasa, baunya berubah nggak? Oh tetap, oh berarti oke. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, airnya tidak bertambah volumenya. Airnya tidak bertambah volumenya dengan pertambahan yang parah lah, kelihatan mata. Misalkan masuk 1 ember, tiba-tiba jadi 1,5 ember. Ya, berarti itu ada zat kencing yang nyampur tuh kalau nambah tuh. Nah, jadi harus tidak bertambah volumenya. Gampangnya begitu. Di airnya tetap nggak nambah. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat,
ketika digiling itu tempatnya harus sudah bersih. Tempat yang tadi kena najis dilihat oh sudah bersih. Oke, berarti airnya suci mensucikan. Airnya tetap suci tapi tidak mensucikan. Afan. Airnya jadi tetap suci tapi tidak mensucikan. Musta'mal. Airnya musta'mal. Ya. Tapi kalau hilang salah satu dari 4 syarat tadi, airnya yang mendatangi najis. Oh, najis yang mendatangi air. Kemudian volumenya bertambah. Kemudian rasa warna baunya berubah. Salah satu aja ya dari 4 tadi. Kemudian bekasnya itu belum bersih, maka airnya jadi najis. Ustadz Afwan, Maka maksud aku tuh apakah baju yang lainnya, maksudnya gini, apakah baju yang lainnya tercampur najis apa tidak ketika itu? Ya. Berarti tinggal dilihat kalau airnya jadi najis, tidak memenuhi 4 syarat tadi, kan berarti airnya jadi suci. Jadi apa? Jadi najis kalau tidak memenuhi 4 syarat. Oh iya. Kalau tidak memenuhi 4 syarat, maka airnya jadi najis. Kalau 4 syarat terpenuhi, maka airnya musta'mal. Oke, aman. Berarti bajunya aman. Kalau tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat tadi, maka airnya jadi najis gitu kan. Berarti kalau airnya najis, bajunya ikut najis. Nggak kelihatan najis, Ustadz gitu. di mesinnya. Jadi ketika kita masukin. Pak saya rasa kalau mesin cuci di Belanda nih, semua airnya pasti bersih karena dia akan daur ulang, dia kan diganti baru. Itu kalau menurut saya sih. Iya, karena dia sistemnya kan dia daur ulang. Mungkin cuci pertama dia sabunnya dulu semua pakaian bersih. Habis itu mereka cuci kembali kan itu ada waktunya ya. Kita mau pakai 2 jam, mau pakai 1 jam setengah, mau pakai 20 menit juga ada. Jadi di daur ulang yang pertama, habis itu mereka akan ganti daur ulang lagi airnya yang lain gitu, dibersihkan kembali dan pakaian itu setelah keluar dari ininya dia akan ya bersih dan wangi gitu loh Pak, nggak ada bau air kecil tadi atau pakaian yang lagi di yang air besarnya gitu loh Pak. Jadi saya rasa itu pakaiannya akan bersih dan insya Allah bersih gitu Pak. Itu sepanjang kecuali kalau pakaiannya itu 2 jam disimpan di atau semalaman ya mungkin akan kembali bau. Karena apa? Tidak langsung dikeluarkan dari mesin cuci. Itu menurut saya. Iya, Masya Allah. Jadi yang kita bahas ini, airnya itu berubah nggak? Kita kan, mau air dari hujan gitu kan, air dari sungai, air dari sumur, itu semua suci tetap. Tapi ketika melalui proses seperti tadi, itu jadi berpengaruh nggak dengan airnya? Yang kita bahas di situ. Meskipun airnya suci, kalau sudah terkena najis ya jadi najis dia. Gitu. Itu yang dibahas di situ. Iya, Afwan Ustadz, karena di sini kan sistem sistem dari mesinnya kita masukin baju ke mesin dan itu airnya langsung ngambil dari keran. Jadi kita nggak bisa kita masukin 1 ember dulu nggak gitu. Jadi semuanya sudah otomatis. Jadi kita tidak bisa melihat apakah airnya kotor atau tidak, atau airnya menambah atau tidak. Cuman memang gitu Ustaz. Untuk airnya memang air asalnya ya sudah suci ya. Itu sudah kita sepakati. Itu air dari keran, dari manapun, yang penting dia air mutlak, tidak ada najisnya, maka sudah suci. Nah, yang kita bahas di sini, ketika dipakai untuk membersihkan ada pakaian yang ada najisnya, itu airnya nanti jadi berpengaruh atau tidak. Karena air mau seember, mau manapun gitu kan, terus dari asal manapun, ketika ketika kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan seperti tadi, bukas untuk membersihkan ini, ini air berubah nggak statusnya? Ya tentu saja berubah kan gitu kan. Sumbernya dari manapun ketika sudah dipakai itu pasti berubah. Nah, yang ditanyakan tadi, ketika dipakai itu jadi berubah nggak? Gitu. Jadi berubah nggak? Nah, jawabannya seperti tadi. Jadi kalau bajunya dulu, kemudian airnya masuk, kemudian dipakai untuk mencuci, maka dilihat kayak tadi, dilihat 4 syarat tadi. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka airnya suci tapi musta'mal. Tapi kalau 4 syarat salah satunya tidak terpenuhi, maka jadi
mutanajis. Nah, solusinya sebenarnya gampang. Meskipun mutanajis, meskipun air yang andai kan jadi mutanajis nih, maka kita biasanya di akhir itu akan membilas. Benar nggak? Kalau nyuci di sana membilas juga nggak? Apa ada membilas nggak? Nggak ada. Ya Udah nggak ada lah langsung. Pak, karena keluar dari mesin cucinya itu dia sudah deru, sudah kering, sudah ini. Ya Ah, kering enggak, tapi sudah kita iniin tinggal dijemur. Karena ya, pasti prosesnya akan dicuci bersih karena apa namanya campuran dari air itu akan mereka dia pakai dengan air yang bersih kembali. Enggak air yang kotor itu mereka daur ulang gitu enggak. Karena Iya, itu itu memang bukan. mesin yang untuk dipakai seperti itu ya toh. Ah, jadi kita bukan bicara airnya bersih atau tidak. Sumber airnya itu sudah kita tidak bahas. Kalau sumber airnya kotor, ya jelas kotor. Ini sumber airnya Heeh. bersih, kemudian dipakai seperti itu berpengaruh atau tidak gitu. Itu yang kita bahas di situ. Nah, kalau sudah dipakai seperti itu, seandainya pun jadi mutanajis semua bajunya, kalau di akhir nanti ada air lagi bilasan gitu untuk membilas semua, maka aman sudah bersih lagi. Kenapa? Karena sudah dibersihkan dengan air yang terakhir, dengan dibilas, gitu. Allahu a'lam. Iya, paham Ya, Ustadz. sebagai Oh. praktek pada umumnya ya Ustadz ya. Jadi kita Iya, apabila sebagai pada misalnya baju kotor, umumnya itu sudah kita aman itu sudah. ya sesuai mesin cuci dimanapun kan kita masukin baju terus nanti airnya ngalir membersihkan, airnya dibuang, terus pada akhirnya sebelum kering dibilas lagi dengan air bersih kan itu. Baju yang Iya, sudah tercuci itu itu sudah aman. dibilas lagi dengan air bersih, Itu kemudian sudah kita bersih. keluarkan gitu. Ya, ya, siap. Baik Ustadz. Saya izin mau Mungkin tanya juga, boleh nggak? ya, Masih ada ya, waktu nggak? monggo Mbak Novi. Iya, Boleh masih. Ustadz, saya mau tanya tentang air laut untuk berwudu nih. Soalnya kan saya kebetulan meneliti di bidang kelautan. Kadang tuh saya tuh seharian survei dari pagi sampai sore. Jadi saya mikir itu bisa nggak ya saya berwudu dengan air laut gitu. Umumnya saya tuh akhirnya menjamak sholat gitu, Ustaz, karena di lapangan tuh saya kan penelitiannya di bidang mangrove, jadi kaki berlumuran lumpur, dan ya kita juga mau keluar dari lokasi survei balik lagi tuh kayaknya terkadang tuh susah gitu. Apakah mungkin kita sholat dengan wudu dengan air laut dan sholat dalam kondisi yang nggak bersih banget gitu, atau memang lebih baik yang saya biasa lakukan selesaikan dulu surveinya, nanti di akhir survei bersihkan semua, lalu saya jamak sholatnya, misalnya sholat zuhur dan asar. Ya, ini yang pertama, wudhu dengan air laut jelas boleh ya. Tadi kan sudah kita bahas jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci, salah satunya adalah air laut. Maka air laut itu boleh dipakai untuk bersuci. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang air laut, sahabat naik kapal terus nggak dapetin air. Terus sahabat bilang, saya punya bawa air sedikit. Kalau saya minum, maka saya nggak bisa wudhu. Kalau saya pakai wudhu, maka saya kehausan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nabi bilang air laut itu suci dan bangkainya itu halal dimakan. Bangkainya itu halal dimakan. Nah, itu menunjukkan bahwa air laut itu boleh dipakai untuk bersuci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita sholat dalam keadaan berlumuran lumpur gitu? Lumpur itu bukan najis. Lumpur itu bukan najis karena najis itu sedikit. Najis itu perkara atau bendanya sedikit. Makanya nanti para ulama biasanya tidak memberikan definisi terkait najis, tapi langsung menyebutkan bendanya. Karena najis itu sedikit. Nah, apakah lumpur itu termasuk najis? Bukan. Kalau lumpurnya itu dari tanah gitu ya, nggak ada ee-nya gitu, nggak nginjak sapi misalkan, nah itu tetap suci. Artinya boleh dipakai untuk sholat. Begitu. Wallahu a'lam. Oke, makasih. Jadi tetap bekas-bekas lumpurnya tadi dibersihkan dulu ya Ustadz ya, dibasuh dengan air laut gitu mungkin di bagian itu lebih di afdol. celananya, di Itu bagian lebih celana bawah itu ada sedikit lumpur gitu, kita bersihkan dulu dengan air laut. Kemudian kita berwudu juga dengan air laut, lalu ya insya Allah
Boleh, boleh boleh. untuk sholat ya. Ah, andai kan nggak dibersihkan pun sholatnya sah. Gitu. Oh, oke. Ya, ya. Iya, andai kan tidak dibersihkan pun sholatnya sah, karena itu bukan najis. Oh, ya, Hmm, ya, ya. Baik, 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 baik. gitu. Wallahu a'lam. Lagi cukup? Ya, cukup. Insyaallah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukran Ya, jazakumullah khairan buat teman-teman atas diskusinya, atas perhatiannya, atas atensinya, kesertaannya pada sore hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon maaf atasnya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. baik. Jazakallah khair Ustadz Wahyu atas ilmunya yang sudah disampaikan. Tadi mungkin karena keterbatasan waktu ya afwan, jadi kita belum bisa lanjut lagi diskusinya gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cuman tadi sedikit merangkum apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Tadi Ustadz Wahyu sudah menyampaikan sedikit pengantar tentang fikih. Kemudian ada jenis-jenis air untuk bersuci ya. Tadi ada 7, ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air es atau embun. Kemudian ada pembagian air yang mensucikan dan tidak mensucikan. Tadi kita baru bahas 2 hal ya. Yang pertama air suci mensucikan dan air suci tidak mensucikan. Jadi mungkin sayangnya karena waktunya sudah over ya. Tadi kita diskusinya cukup banyak juga gitu. Jadi insya Allah mungkin untuk materi selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Ustadz ya. Yang tadi materi yang belum Insyaallah, selesai. insyaallah. Insya Allah nanti mungkin kita bisa bahas tanggalnya lagi untuk bulan depan kira-kira Ustadz Wahyu available-nya hari apa. Mungkin kita bisa selesaikan bab toharoh ini dulu gitu ya Ustadz ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang tanggal dan jamnya gitu. Nanti sesuai availability Ustadz Wahyu. Baik, mungkin sekian ya untuk kajian fikih online kita pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiron untuk Ustadz Wahyu, untuk semua warga IMEA yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah hasanah kita juga, terutama untuk bab toharoh, dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mungkin kalau misalnya tidak ada tambahan lagi atau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Nanti akan pengurus kabarkan di grup ya Bapak Ibu semua warga-warga. Nanti tinggal ditunggu saja. Dan insya Allah rekaman ini akan kita upload di YouTube dan nanti akan di-share di grup IMEA untuk bisa dilihat lagi. Amin ya Allah.